Perkenalkan, nama saya Gita. Saya cuma bercerita tentang kehidupan saya ya. Semoga menjadi inspirasi kalian semua. Pada tahun 2021, alhamdulillah kehidupan saya, alhamdulillah Allah kasih rezeki yang berlimpah kepada saya. Dan pada saat itu saya banyak difitnah, saya banyak ditipu, saya banyak cobaan-cobaan, tapi saya tidak bilang cobaan itu anugerah dari Allah. Kuncinya adalah saya syukuri aja. Saya hanya tersenyum atas semua yang sudah saya alami gitu loh. Akhirnya saya keluar dari kerjaan dan di situ saya terlilit hutang. Disitulah kehidupan saya mulai, saat itu saya bilangnya berantakan ya. Gimana caranya solusinya? Saya banyak lihat YouTube, saya banyak baca buku, saya banyak meditasi. Ternyata alhamdulillah saya menemukan salah satu channel YouTube yang saya dengarkan terus menerus. Itu nggak ada obatnya. Salawat apa aja saya istiqomahin dengan salawat, dan dibarengi juga dengan salat 5 waktu, salat sunnahnya. Alhamdulillah setengah hutang saya lunas dalam waktu 1 bulan. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, pasti ada orang lain yang berbuat baik kepada kita. Alhamdulillah, semua orang yang telah menyakiti saya sudah saya maafkan. Itu kuncinya biar kita tenang. Kita harus tenang, rezeki akan masuk. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit semua masalah terselesaikan dengan sholawat. Itu yang saya rasakan. Pada akhirnya saya bertemu dengan seorang Pak Haji. Itu luar biasa. Itu dengan konsep sedekah. Itu saya jalani. Alhamdulillah juga salah satu masalah saya terselesaikan juga. Banyak keajaiban Allah yang kita kasih yang harus kita syukuri. Pak Haji bilang, syukuri, jalani, nikmati. Kita ini diciptakan untuk bersenang-senang di dunia, bahagia, bukan untuk stres. Saat itu saya stres. Saya pun stres. Sampai saya mengurung diri 8 bulan di kamar. Tapi akhirnya saya bangkit. Saya gak bisa kayak gini terus. Saya cari solusi. Solusinya ke siapa? Pastinya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya di situ saya dapat petunjuk. Baca surat Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Penenang hati. Kalau kita tidak tenang, rezeki gak akan pernah masuk ke dalam diri kita. Tapi kalau kita tenang, alhamdulillah rezeki mengalir terus ke dalam diri saya. Alhamdulillah satu persatu utang saya lunas. Alhamdulillah saya setelah melunas nih, ada lagi anugerah yang Allah berikan kepada saya. Saya ditipu lagi sama orang. Saya alhamdulillahin aja karena saya berpikir positif sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ini adalah penghapus dosa saya. Semoga dosa-dosa saya mereka yang tanggung, karena dia telah menipu saya luar biasa besarnya. Nggak apa-apa, saya
tenang aja. Saya berusaha tenang aja. Saya yakin Allah pasti tolong. Karena semua yang kita hadapi adalah sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cuma berpikiran positif bahwa apa yang sudah ditipu, saya ditipu maksudnya ya, itu Allah akan kembalikan dengan jumlah yang berkali-kali lipat. Saya hanya sugesti kepada diri saya seperti itu. Aset sudah saya jual. Dan jangan pernah jual aset untuk menutupi hutang. Tidak akan pernah lunas. Malah bertambah hutangnya. Itu betul. Jangan pernah. Itu pengalaman saya. Saya hanya berbagi pengalaman di sini kepada kalian semua. Kalau kita punya hutang, jangan pernah jual aset. Mintalah solusi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah waktunya lunas, pasti lunas. Kalau belum waktunya, ya belum waktunya lunas. Tetap terus ikhtiar sama Allah. Berdoa, bersolawat, apapun itu. Baca Quran. Qobliyah subuh, itu luar biasa. Sedekah subuh, itu luar biasa. Yang penting hati kita tenang. Tidak jengkel, tidak kesal. Maafin orang-orang yang telah menyakiti kita. Itu kuncinya. Jadi sekarang saya ada di posisi kehilangan pendapatan, bisa dibilang. Tapi Allah menurunkan rezeki luar biasa. Dari arah mana aja. Tidak apa, hutang belum terbayar. Sebagian ya. Tapi saya yakin. Kita harus punya ilmu yakin. Yakin kita harus tingkat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah yang akan bantu semuanya. Allah yang akan kasih solusi. Kita gak bisa cari solusi kepada manusia. Kita cuma bisa minta solusi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa. Nihil hasilnya. Allah yang akan menggerakkan hati orang-orang. Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita dari arah manapun. Kita gak perlu tahu. Dan kita gak perlu banyak tanya, dari mana ya? Itu rezeki gak akan datang. Kita santai aja hidup. Jalanin aja. Syukuri aja. Seperti biasa aja. Saya tahu kalian yang pada punya hutang pasti takut. Diteleponin lah, diteror lah, dikejar kolektor lah. Udah, mulai sekarang gak usah takut. Takut cuma sama Allah. Mereka manusia. Allah yang bisa membolak-balikan semuanya. Saya di sini berpikiran positif bahwa Allah sedang membersihkan dosa-dosa saya. Dengan ditipu, dengan diambil semua harta saya. Mungkin ada harta yang tidak halal, tapi saya yakin Allah akan memberikan harta yang halal untuk saya berkali-kali lipat dari saya tertipu. Alhamdulillah, hari ini saya baru tertipu. Jumlahnya lumayan besar, tapi saya tetap bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Semoga ini penghapus dosa saya, dan saya maafkan orang yang menipu saya. Semoga berkah untuk keluarga mereka. Saya hanya berkata begitu. Dan saya bersujud kepada Allah. Bersyukur, berterima kasih. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Itu yang buat hati kita tenang. Saya memikirkan keluarga saya. Saya hadapi semuanya apa yang terjadi, karena itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bebas kalian mau jalankan apa aja. Mau sholawat, mau doanya Nabi Yunus, mau baca surat Al-Fatihah, apapun itu lakukan saja. Yang penting hati kita tenang. Hati kita harus tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Allah nanti akan kasih jalan. Gak perlu tahu dari mananya, gak perlu tahu Allah mau kasih bagaimana. Udah aja kita biarin, biar Allah yang atur semuanya. Di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Makanya saya sholat selalu baca surat Al-Nasr. Dilanjut dengan kulhu. Itu aja. Karena saya yakin di dalam Al-Quran itu sudah pasti. Allah akan memberikan ujian kepada kita. Di Al-Quran sudah tertulis. Tapi saya tidak bilang itu ujian, itu anugerah yang saya perlu syukuri, yang perlu saya nikmatin. Kita jadikan saja sahabat. Hutang kita jadikan sahabat. Masalah kita jadikan sahabat. Semuanya kita jadikan sahabat. Yakin, pasti lunas. Yakin, harus yakin. Yakinnya harus tingkat tinggi ya. Itu yang bisa saya share kepada kalian semua. Yakin aja. Keajaiban itu selalu datang detik demi detik. Kita gak tahu detik kapan Allah akan memberikan keajaiban kepada kita. Nanti saya lanjut ya. Apa yang saya alamin ke depannya. Alhamdulillah. Saya sudah tenang sekarang. Saya senang. Saya bahagia. Saya akan jalani hidup normal seperti biasanya. Mengurus anak-anak, ibu saya. Saya yakin Allah akan ganti semuanya. Saya sangat yakin itu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.